Terima kasih juga pada rekan-rekan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membedah kasus 1 menggunakan praktek coaching model Tirta, di mana saya sendiri berperan sebagai coach, sedangkan rekan saya yang sebagai coachee dalam hal ini murid yaitu Bu Ketut Widiasih, dan yang observer atau pengamat Bu Kadek Dwi Mayanti. Adapun kasus 1 sebagai berikut. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris yang diselenggarakan di tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, untuk mengatasi kasus 1 tersebut, saya mencoba menerapkan tahapan coaching model Tirta, mulai dari langkah awal tujuan umum, di mana dalam tujuan umum, tahap awal di mana kedua pihak, baik coach maupun coachee, itu menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Nah, idealnya tujuan ini datang dari coachee. Sebagai coach, saya ingin agar Rina mengungkapkan apa tujuan yang hendak dia capai dari pembicaraan yang akan kami adakan. Langkah berikutnya, identifikasi. Pada langkah ini, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan. Kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi tersebut. Nah, sebagai coach, saya mengupayakan agar Rina mampu mengungkapkan secara terbuka hal-hal yang menjadi kelemahannya atau kekurangan, ataupun hambatan-hambatan serta kelebihan yang dimiliki terkait dengan permasalahan yang dia miliki untuk mengikuti perlombaan tersebut. Nah, sebagai rencana aksi, di sini diperlukan pengembangan ide atau alternatif solusi rencana yang akan dibuat. Nah, sebagai coach, saya ingin Rina menemukan rencana sendiri dalam menentukan aksi sebagai persiapan untuk mengikuti perlombaan. Nah, sebagai langkah tanggung jawab, di mana di sini kita membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya itu seperti apa. Peran saya sebagai coach di sini, saya ingin menumbuhkan adanya rasa tanggung jawab dan komitmen dari Rina dalam mengikuti perlombaan tersebut. Nah, di sini saya akan mulai untuk mempraktekkan model Tirta dalam membedah kasus tersebut. Nah, untuk itu saya mohon kesiapan rekan saya, Bu Ketut, sebagai coachee. Apa sudah siap, Bu Ketut? Siap, Pak. Kemudian Bu Kadek Dwima sebagai pengamat atau observer, sudah siap, Bu Kadek? Siap, Pak Kadek. Ya, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Kita mulai ya. Di sini saya akan mulai percakapannya. Hai Rin, kelihatannya kamu seperti lagi linglung. Coba sini duduk. Mungkin ada yang bisa Bapak bantu? Ini Pak, sebenarnya saya lagi bingung, Pak. Bingung kenapa? Bisa kamu ceritakan kepada Bapak? Terima kasih sebelumnya, Pak. Sebenarnya saya memang ingin menceritakan hal ini kepada seseorang, tapi saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa.
Nah, mungkin Bapak bisa mendengar cerita saya hari ini, Pak. Apa apa kamu punya masalah pribadi ya dengan seseorang mungkin? Ya, kalau dibilang masalah pribadi, ya mungkin bisa sih, Pak. Tapi bukan dengan siapa, Pak. Ini lebih terkait pada kegiatan di sekolah saya, Pak. Hmm. Nah, begini ya. Mumpung kita berbincang-bincang di sini, kamu bisa menceritakannya kepada Bapak. Bapak sih berharap dengan kamu menceritakan sesuatu yang membuat kamu bingung, kamu bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, bagaimana menurut Ya, kamu, Din? gimana ya, Pak ya? Saya sih maunya cerita, tapi nggak enak juga, Pak, sama Bapak. Gimana ya, Pak ya? Nah, gini ya, kamu tidak usah ragu. Anggap saja Bapak saat ini sebagai teman, bukan guru kamu. Jadi, ya kamu boleh cerita apa saja yang menjadi beban pikiran kamu saat ini. Nah, begini, Pak. Jujur, hal ini sangat membebani pikiran saya. Kalau Bapak mau mendengarkan cerita saya sih berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Sehingga saya bisa mengambil keputusan dan tidak bingung lagi, Pak. Berarti kamu ingin mendapat solusinya itu segera ya dari permasalahan kamu ini. Iya, Pak. Karena permasalahan saya ini sangat mendesak. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana ceritanya, Pak. Nah, jika begitu, coba begini aja ya. Coba ceritakan pelan-pelan mengapa kamu merasa bingung. Jadi begini, Pak. Kemarin saya diberitahu sama guru bahasa Inggris. Katanya bulan depan akan ada lomba. Lombanya itu lomba berpidato bahasa Inggris, Pak. Dan untuk itu saya ditunjuk untuk mengikuti lomba tersebut. Namun saya belum siap, Pak. Memangnya selain kamu, siapa lagi yang ditunjuk oleh guru kamu itu? Dari gurunya sih tidak ada, Pak. Guru hanya menunjuk saya sendiri saja waktu ini. Karena untuk lombanya memang sih pesertanya hanya 1 orang dari masing-masing sekolah. Oh, gitu ya. Terus bagaimana menurut Rina? Itu dah, Pak. Saya jadi ragu kalau saya hanya sekedar membaca wacana atau mengerjakan tes tulis dalam bahasa Inggris sih lebih mending. Tapi ini masalahnya pidato. Benar-benar saya nggak paham. Saya belum pernah berpidato, Pak. Hmm, apakah kamu sama sekali tidak punya niat ya untuk mengikuti perlombaan itu? Saya sih kepingin, Pak, mengikuti lomba itu karena saya juga suka tantangan sebenarnya. Tapi gimana ya? Saya tidak terbiasa, bahkan belum pernah berpidato sama sekali. Jangankan menggunakan bahasa Inggris, pidato pakai bahasa Indonesia saja saya belum pernah, Pak. Ini dah yang menjadi permasalahan saya. Uh, untuk nilai ya bagaimana ya untuk nilai bahasa Inggris kamu selama ini? Kalau masalah nilai saya untuk ulangan sehari-hari sih selalu di atas KKM, Pak. Dan guru bahasa Inggris juga sering bilang bahwa kemampuan saya dalam mengartikulasikan dalam membaca bahasa Inggris juga sangat bagus. Tapi saya masih kurang percaya diri, Pak.
Iya, iya. Pernahkah kamu diberi tes lisan? Ya mungkin dalam perkenalan diri atau mungkin saat menyampaikan kegiatan berupa cerita-cerita atau lainnya saat di kelas? Kalau yang itu pernah sih Pak, tapi tidak begitu sering. Hanya sesekali saja di kelas kami diminta untuk bercerita di depan kelas. Terus biasanya apa model kegiatan belajar yang sering kamu terima di kelas dari guru bahasa Inggris kamu itu? Kalau untuk model pembelajarannya, kami lebih sering mengerjakan tugas di LKS, Pak. Dan itu dalam bentuk tertulis. Terkadang kami juga disuruh mentranslate wacana yang ada di buku bahasa Indonesia dan ditranslate ke bahasa Inggris. Atau juga bisa sebaliknya, Pak. Begitu sih biasanya yang dilakukan oleh guru bahasa Inggrisnya di kelas kami. Oh iya, ya. Terus dari kesempatan kamu dalam bercerita di depan kelas, kira-kira kamu tahu tidak bagaimana penilaian guru kamu atau teman-teman kamu? Kalau Pak Guru sih sering memuji saya, terutama dari segi intonasi dan vokal saya. Intonasi dan vokal saya sih dibilang sudah fasih. Bahkan lucunya lagi teman-teman sering bilang kalau saya cocoknya jadi anak bule, Pak. Ya, ya berarti saat ini kamu sendiri menyadari tidak kalau kemampuan bahasa Inggris kamu itu bagus? Gimana ya Pak ya? Kalau dibandingkan dengan teman-teman di kelas, rasanya sih saya memang tidak begitu mengecewakan, tapi kurang tahu juga, saya masih kurang yakin Pak dengan kemampuan saya sendiri. Ya, begini ya. Kalau memang sudah menyadari akan kemampuan bahasa Inggris kamu itu yang lumayan, ya paling tidak mungkin kamu itu lebih menonjol dari teman-teman kamu di kelas. Tapi kenapa kamu sampai masih ragu ya untuk mengikuti perlombaan itu? Begini Pak, masalahnya saya jarang tampil di depan umum, apalagi harus berbahasa Inggris. Menyusun pidato dalam bahasa Indonesia saja, lama ini saya belum pernah, apalagi bahasa Inggris. Duh, pasti sangat susah, Bu. Pak, kepala saya pasti sangat pusing ini memikirkannya. Emangnya kalau dari pelajaran bahasa Indonesia selama ini apa saja yang sudah Rina pelajari? Kalau di bahasa Indonesia banyak sih Pak. Ada baca puisi, pantun, ada percakapan. Kalau pidato sih juga pernah. Tapi saya tidak begitu paham tentang materinya kalau baru diajarkan sekali saja kalau tidak salah Pak. Nah, itu kamu kan sudah sempat tadi, katanya sudah sempat dapat pidato. Iya sih Pak, tapi pidatonya kan sudah ada naskah di buku Pak. Dan waktu itu pembelajarannya saya hanya diberikan kesempatan, jarang diberikan kesempatan. Dan saat itu saya hanya membaca saja. Jadi saya kurang begitu paham tentang materi dan bagaimana cara menyusun pidato yang baik Pak. Apalagi sekarang dalam bahasa Inggris Pak. Iya, iya. Memangnya waktu perlombaannya itu kan masih sebulan lagi. Terus menurut kamu kalau waktunya sebulan itu cukup tidak untuk kamu memulai latihan? Nggak tahu juga sih Pak, rasanya sih cukup. Apalagi sesuai aturan lomba yang saya baca saat pidato, kita diperbolehkan pakai naskah. Tapi untuk buat naskahnya harus kita sendiri dari peserta, Pak. Nah, itu juga menjadi kesulitan saya sendiri karena belum pernah sama sekali belum pernah menyusun naskah pidato. Iya, iya. Dari sebulan waktu yang tersedia ini, ada tidak waktu luang kamu untuk bisa menyiapkan diri di rumah?
Kalau di rumah sih, saya punya banyak waktu, Pak. Karena kalau di rumah, ya paling saya hanya bantu orang tua bersih-bersih saja. Yang lainnya saya nggak ada kegiatan, Pak. Iya. Kamu bisa tidak kalau mencoba buat naskah pidato dulu di rumah, terus besoknya dibawa ke sekolah untuk didiskusikan. Nanti kira-kira kalau ada permasalahan ataupun revisi, nanti kan bisa kita perbaiki, Rina perbaiki di sekolah berdasarkan hasil revisi dari Bapak Ibu gurunya. Hmm, dicoba dulu ya, Pak ya. Kalau buat naskahnya, saya rasa tidak begitu masalah sih. Cuma ini lagi, Pak, membawakan pidatonya yang jadi masalah sekarang. Karena saya tidak terbiasa tampil di depan umum, Pak. Saya grogi dan jantung saya langsung berdebar kencang kalau berbicara di depan umum. Takutnya pingsan malah saya nanti, Pak. Iya. Nah, itulah yang penting kan untuk waktu belajar di sekolah Rina gimana? Ada waktu luang tidak untuk di sekolah? Kalau untuk waktu luang sih ada, Pak. Karena untuk di sekolah belajar secara efektif memang full, tapi biasanya setiap hari Sabtu ada jam kosong. Karena hanya dapat 3 jam pelajaran, Pak. Jadi sekitar pukul 9.30 kami punya waktu bebas untuk memilih kegiatan ekstra yang kami suka. Oh, bagus juga itu. Jadinya kalau tiap Sabtu Rina kan bisa fokus belajar berpidato. Tapi kalau persiapannya cuma hari Sabtu, cukup tidak itu menurut Rina? Kalau hanya melafalkan naskahnya saja, rasanya cukup sih Pak. Tapi untuk membiasakan tampil di depan umum, saya masih kurang percaya diri Pak. Ya. Tadi Rina bilang pas di rumah itu kan punya banyak waktu untuk belajar. Iya sih Pak, tapi kalau di rumah saya kan belajarnya cuma sendiri. Yang nonton nanti nggak ada, yang ngasih pendapat mengenai penampilan saya nanti nggak ada. Ya, saya agak susah Pak menilai diri saya sendiri. Ya, begini ya, maksud Bapak kalau untuk sekedar melatih vokal, Rina kan bisa mandiri di rumah. Nah, untuk hari Sabtu, tadi yang dibilang itu hari pendek, dari segi pembelajaran efektifnya, jadinya di sana kan ada jam kosong. Nah, bagaimana? Bisa tidak kamu manfaatkan jam kosong di hari Sabtu tersebut? Hmm, gini Pak, kalau boleh gimana kalau pas jam kosong di hari Sabtu, saya minta rekan-rekan berkumpul. Jadinya kan saya bisa latihan tampil di depan banyak teman-teman, Pak. Bisa tidak Oh, seperti itu, Pak? Ya, ya tentu bisa, Rin. Bapak juga bermaksud begitu. Bagus sekali untuk melatih mental kamu itu. Jadi kamu bisa latihan berpidatonya itu pas di depan teman-teman kamu. iya, Pak. Saya jadi merasa menemukan jalan keluar nih untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya. Saya mau ngumpulin teman-teman nanti di hari Sabtu untuk melihat saya berlatih. Nah, terus sekarang bagaimana? Kamu sudah merasa ada niat tidak untuk mengikuti lomba tersebut? Iya, Pak. Saya merasa jadi bersemangat sekarang. Saya merasa bersemangat untuk bisa mengikuti lomba tersebut dengan lebih sering latihan tampil di hadapan banyak orang. Saya akan jadi punya kepercayaan diri. Mungkin ya melatih agar saya tidak nervous, Pak, supaya nantinya tidak berdebar terus ini jantung saya ketika tampil di depan umum, Pak. Ya, bagus itu. Bapak juga senang mendengarkan.
Nah, mungkin adakah bantuan lain yang Rina perlukan dalam mempersiapkan diri biar lebih optimal gitu? Ada sih Pak. Terus terang untuk lomba saya perlu dukungan dari semua pihak, baik itu Bapak Ibu guru sekalian, agar membimbing saya dan memberi saya motivasi. Karena tanpa bimbingan dan motivasi dari guru-guru, terus terang saya merasa tidak bersemangat untuk mengikuti lomba. Dan dari sana saya juga berharap nanti Bu Guru atau Pak Guru bisa memberikan saya ilmu bagaimana saya harus berpidato yang baik, Pak, terutama di bahasa Inggris ini. Sangat susah soalnya rasanya, Pak. Ya, sudah pasti Rin, keikutsertaanmu dalam lomba itu sudah sangat membanggakan bagi sekolah kita. Ya, mudah-mudahan atas komitmen kamu yang tinggi, kamu bisa sukses menjalani perlombaan itu nanti. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Saya akan mencoba berlatih dengan sungguh-sungguh untuk bisa memberikan hasil yang maksimal. Saya sih juga berharap bisa jadi juara, tapi kalau dikasih, kalau enggak sih ya enggak apa-apa juga. Iya, Tapi yang ya penting saya mau mudah-mudahan ya. ikut. Ya, paling tidak Bapak bangga sekali ini melihat dan mendengar semangatnya Rina. Nah, yakinlah Rin, kalau kita sudah mau berusaha, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Selamat berjuang ya Rin, semoga sukses. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Bimbingan Bapak hari ini, tuntunan Bapak hari ini bisa membuat saya menyadari bahwa saya itu mampu dan menumbuhkan niat saya untuk mengikuti lomba Pak. Doakan ya Pak ya nanti supaya saya menang. Ya, terima kasih. Sekian tadi praktek coaching model Tirta yang saya terapkan pada kasus 1. Dan untuk saat ini saya mohon untuk Bu Kadek Dwi sebagai observer untuk memberikan masukan dari hasil pengamatannya. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam praktek coaching yang saya jalankan ini banyak kekurangan. Ya, waktu saya persilahkan. Silakan Bu Kadek. Ya, baik, terima kasih waktunya Pak Kadek. Saya sebagai observer atau pengamat, setelah mengamati praktek dari coaching ini, model Tirta, jadi apa yang langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Kadek sebagai coach, itu mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, maupun tanggung jawab, itu sudah sangat sesuai sekali dengan model Tirta, dan saya sangat mengapresiasi praktik coaching ini. Jadi alurnya sudah sangat tepat sekali. Jadi mulai dari tujuan umum ya, bisa saya mungkin paparkan satu persatu setiap langkahnya. Dari tujuan umum yang ingin dicapai oleh coaching ini itu si coach Pak Kadek ini menginginkan apa tujuan yang ingin dicapai oleh coachee. Jadi mungkin dari pembicaraan itu Pak Kadek ingin tahu permasalahan apa yang dialami oleh si Rina gitu. Jadi Pak Kadek sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga Rina, murid dari Rina ini bisa dia mengungkapkan permasalahan yang ia hadapi. Jadi muncul sendiri otomatis, jadi pertanyaannya bersifat terbuka. Kemudian pada identifikasi, jadi di sini Pak Kadek sangat ahli sekali dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali atau memetakan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rina. Jadi Pak Kadek ini sangat mengupayakan sekali agar Bu Rina mengungkapkan hal-hal yang menjadi kelemahannya, kekurangannya, ataupun hambatan-hambatan yang dialami oleh
Rina. Jadi model-model pertanyaannya sangat efektif sekali menurut saya. Mulai dari yang dapat saya catat, menceritakan pelan-pelan. Nah, jadi Pak Kadek disuruh menceritakan pelan-pelan sehingga si Rina itu bisa memaparkan dengan teliti apa permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada lagi pertanyaan yang sangat efektif sekali. Jadi di sini misalnya kegiatan belajar, model kegiatan yang sering diterima di kelas. Nah, itu sehingga si Rina itu bisa mengungkapkan bagaimana pembelajaran di kelas yang dia alami. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahap rencana aksi, jadi Pak Kadek juga sangat menuntun sekali si Rina untuk menemukan solusi bagi dirinya sendiri. Nah, itu sangat sesuai sekali dengan rencana aksi yang Pak Kadek lakukan di sini. Jadi si Rina ini berhasil menemukan rencananya untuk menghilangkan rasa groginya. Jadi dia bisa memilih waktu yang tepat untuk dia mengeksplorasi dirinya. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa memilih waktu yang tepat dengan Pak Kadek memberikan clue-clue juga yang sangat tepat sekali, sehingga Bu Rina itu bisa memilih waktunya sendiri untuk mengeksplorasi atau melatih dirinya agar rasa grogi itu menghilang. Nah, jadi katanya di sela-sela jam waktu kosong, nah, dia akan memanggil teman-temannya atau mengundang rekan-rekannya untuk berlatih berpidato. Nah, jadi itu yang saya tangkap dari coaching sekarang. Kemudian, nah, dari tanggung jawab ini yang terakhir, jadi Pak Kadek sudah berusaha membangun komitmen atau yang ingin dicapai oleh si Rina. Dia sudah berhasil membangun komitmen pada diri Rina, jadi menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Jadi sudah sangat sesuai sekali apa yang diungkapkan Pak Kadek pada rasa tanggung jawab. Misalnya yang saya catat di sini ada sebuah pertanyaan yang efektif juga. Ini semua pertanyaan saya catat sangat efektif sekali pada saat di tahap tanggung jawab. Si Rina dia berkomitmen, artinya bahwa dia akan ikut dalam perlombaan pidato bahasa Inggris. Jadi dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh coach, misalnya menanyakan bantuan apa yang kamu harapkan atau yang akan disiapkan oleh Rina, atau siapa yang akan membantunya dalam proses mengikuti perlombaan tersebut. Nah, jadi itu yang bisa saya tangkap. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan di setiap tahapan model Tirta yang Bapak Kadek lakukan itu sangat efektif sekali dan sudah sangat sesuai dengan coaching model Tirta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Keseluruhannya sudah sangat menarik sekali dan alurnya begitu pas, sehingga model coaching ini untuk Ibu Rina bisa mengatasi permasalahannya sendiri atau membuat solusi dari permasalahan yang dialaminya sendiri. Demikian pengamatan dari saya. Semoga apa yang saya amati sesuai dengan harapan Pak Kadek sebagai coach dan Rina sebagai coach. Terima kasih.